Kalau kamu pikir gaji pesepak bola itu selalu fantastis, siap-siap kaget. Andy Carroll, mantan bintang Liverpool dan Newcastle yang dulu dibeli mahal banget, sekarang malah digaji kurang dari UMR di Prancis. Iya, ini bukan setting film komedi, ini kenyataan hidup di Bordeaux. Carroll membuat langkah plot twist musim panas lalu dengan gabung ke Bordeaux, klub yang baru saja jatuh ke divisi 4 setelah bangkrut. Kalau biasanya pemain Inggris cari cuan di liga-liga eksotis, Carroll justru menyumbangkan tabungan demi main di klub Prancis yang sedang terpuruk. Laporan dari L'Equipe menyebutkan Carroll cuma digaji 1.614 euro per bulan, sekitar 1.372 pound, dan itu masih kotor. Setelah pajak, tinggal sekitar 1 euro. 400, 1.190 pound. Padahal upah minimum di Prancis buat kerja 35 jam per minggu adalah 1.801,80 euro. Jadi, secara teknis dia bahkan bukan full-time player. Dalam wawancara bulan lalu, Carroll dengan santai bilang, "Saya nyewa rumah kecil yang bagus dan gaji saya lebih rendah dari sewa rumah itu. Jadi bisa dibilang, saya main bola buat bayar utang, bukan gajian." Respect buat kejujuran dan humornya. Sih, meski hidupnya sekarang mirip mahasiswa kos yang hobi sepak bola, Carroll tetap menikmati petualangannya di Prancis. Bordeaux sendiri sedang coba bangkit dari masa-masa suram. Saat ini mereka ada di posisi ketiga grup B Liga Nasional Prancis dan berambisi naik kelas lagi. Carroll dan kawan-kawan dijadwalkan bertanding melawan AS Saint-Malo hari Sabtu, 12 April. Semoga kali ini, hasil pertandingan bisa lebih baik dari hasil slip gajinya. Di tengah gemuruh sorotan dan desakan publik, Arne Slot menunjukkan kepemimpinan sejati. Pelatih Liverpool asal Belanda itu angkat bicara membela salah satu pemain paling ikonik The Reds, Mohamed Salah, yang sedang mengalami masa sulit dalam urusan mencetak gol. Liverpool harus menelan pil pahit saat bertandang ke Craven Cottage dan kalah 3-2 dari Fulham pada hari Minggu. Hasil tersebut memang mengecewakan, tetapi sorotan terbesar justru tertuju pada Salah yang kembali gagal mencetak gol, menjadikannya 5 pertandingan beruntun tanpa torehan gol di semua kompetisi. Bintang asal Mesir berusia 32 tahun itu melewatkan peluang emas di babak kedua yang seharusnya bisa mengubah jalannya pertandingan. Padahal, tak lama berselang, Salah sempat menjadi kandidat kuat peraih Ballon d'Or berkat performa luar biasa di paruh pertama musim 2024-25. Namun kini, performanya disebut-sebut menurun secara drastis, dan tekanan mulai terasa. Namun, di tengah riuh kritik, Slot justru memperlihatkan ketenangan dan kepercayaan yang luar biasa. Dalam wawancaranya bersama BBC Match of the Day, sang manajer membalikan narasi dengan memberikan dukungan penuh kepada penyerang andalannya. Mungkin ia harus melihatnya sebagai pujian bahwa orang-orang terus membicarakannya. Karena angkanya tidak normal ketika ia mencetak gol, ujar Slot dengan senyum tenang. Hal terbaik dari Mo adalah dia tahu siapa dirinya. Dia pemain yang luar biasa, dan saya tidak khawatir sedikit pun. Mo akan kembali menonjol, saya yakin itu. Ucapan Slot bukan sekadar basa-basi. Ia tahu betul, Salah adalah pemain yang tidak hanya menentukan hasil di atas lapangan, tapi juga simbol kebanggaan dan mental juara bagi Liverpool. Meski tengah dalam fase kering gol, kontribusi Salah dalam permainan tetap vital. Pergerakan cerdas, daya tarik terhadap pemain bertahan, hingga assist yang ia ciptakan menjadi bukti bahwa pengaruhnya tak bisa diukur hanya lewat gol semata. Liverpool sendiri masih berada di puncak klasemen Premier League dengan keunggulan 11 poin. Kekalahan dari Fulham memang membuat persaingan kembali hidup, namun optimisme masih menyelimuti Anfield. Tim asuhan Slot dijadwalkan kembali beraksi pada 13 April melawan West Ham di kandang sendiri, laga yang bisa jadi panggung kebangkitan bagi Salah. Dan jika sejarah bisa dijadikan tolok ukur, maka tidak ada yang lebih berbahaya dari seorang Mohamed Salah yang dipertanyakan. Karena seperti kata Slot, Mo akan menonjol lagi. Liverpool harus tampil tanpa penjaga gawang utama mereka, Alisson Becker, saat menghadapi Fulham di Craven Cottage dalam lanjutan Liga Premier. Ini menjadi laga kedua yang dilewatkan Alisson, setelah sebelumnya juga absen dalam kemenangan atas Everton di Anfield. Penyebab absennya sang kiper bukan karena cedera biasa, melainkan buntut dari insiden gegar otak yang ia alami saat membela timnas Brasil bulan lalu. Meskipun Alisson telah menunjukkan semangat besar untuk kembali ke lapangan, Liverpool memilih berhati-hati dan mematuhi pedoman protokol gegar otak secara ketat. Pelatih kepala Arne Slot,
seusai pertandingan melawan Fulham, memberikan penjelasan kepada BBC Sport mengenai situasi tersebut. "Ya, dia belum lulus protokol gegar otak," ujar Slot. "Masih ada waktu 1 minggu sebelum laga berikutnya, jadi kami punya sedikit waktu tambahan." Slot menegaskan bahwa Liverpool selalu mengedepankan keselamatan pemain. Jika semua kotak dalam protokol belum dicentang, maka dia tidak bisa berada di bawah mistar. Meskipun dia sangat ingin bermain, protokol tetaplah protokol. Keputusan ini mencerminkan komitmen The Reds terhadap kesehatan dan keselamatan pemain di tengah tekanan kompetisi yang ketat. Kini, para pendukung berharap Alisson bisa segera kembali dalam kondisi prima, namun tanpa mengabaikan proses pemulihannya. Perburuan gelar Liga Primer Inggris kembali memanas. Liverpool, yang digadang-gadang bakal melaju mulus ke tangga juara, justru terpeleset di Craven Cottage. Kekalahan 3-2 dari Fulham membuat mimpi indah fans The Reds sedikit terganggu, seperti bangun kesiangan pas sahur. Padahal, dengan kemenangan, Liverpool bisa menjauh 14 poin dari Arsenal dan nyaris menyegel gelar ke-20 mereka, sama banyaknya dengan milik Manchester United. Tapi apalah daya, 14 menit horor di babak pertama membuat lini belakang Liverpool seperti wifi publik, terbuka untuk siapa saja. Ryan Sessegnon, Alex Iwobi, dan Rodrigo Muniz berpesta gol, sementara Liverpool cuma bisa membalas lewat Alexis Mac Allister dan Luis Diaz. "Babak pertama sangat buruk," ujar Virgil van Dijk dengan ekspresi seperti habis lihat struk belanja. "Kami coba segalanya di babak kedua, tapi kalau sudah kebobolan 3, rasanya kayak mencoba memperbaiki nasi yang sudah jadi bubur." Meski begitu, Liverpool masih unggul 11 poin dari Arsenal dan tetap jadi favorit juara. Tapi ya, lebih baik menang sekarang daripada deg-degan sampai pekan terakhir, kan? Kabar pahit datang dari London. Southampton resmi menjadi tim pertama yang terdegradasi musim ini usai kalah 3-1 dari Tottenham. Mereka kini punya koleksi 10 poin dari 31 pertandingan, angka yang bikin fans bertanya-tanya, apakah kita salah masuk liga? Ivan Djuric, sang manajer, bilang ini harus jadi pelajaran besar. Ya, benar, karena kalau musim depan masih begitu, pelajarannya bakal jadi remedial di League One. 2 gol Brennan Johnson dan penalti Matthijs Tel jadi mimpi buruk tambahan bagi The Saints. Satu-satunya gol hiburan dicetak Matheus Fernandes, itu pun seperti kado ulang tahun yang datang 2 hari setelah acara. Begitulah akhir pekan Liga Inggris, ada yang tersandung, ada yang tersesat, dan ada yang tersingkir. Tapi satu yang pasti, drama belum selesai. Dan seperti biasa, Premier League tetap jago bikin kita ketawa, nangis, dan ngomel-ngomel semuanya dalam 90 menit.